Halo sahabat pelajar, welcome back to channel YouTube-nya Mitra Pelajar Indonesia. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 5 soal mengenai sintesis protein. Soal-soalnya ini diantaranya adalah soal ujian nasional, soal ujian mandiri, dan juga soal SBMPTN yang udah berlalu. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, pertanyaan pertama kita dari soal ujian nasional tahun 2016. Pertanyaannya adalah, di bawah ini proses-proses dalam sintesis protein, lalu ada beberapa prosesnya, ada 1-6 ini. Yang ditanyakan adalah urutan proses sintesis protein yang terjadi pada tahapan translasi adalah. Nah, kalau misalnya pertanyaan tentang sintesis protein ini muncul, maka ingat aja dengan dogma sentral biologi ya, yaitu dari DNA, nanti akan membentuk RNA, dan akan membentuk protein, atau suka disebut juga dogma sentral biologi ini dengan istilah from DNA to protein, di mana diantaranya akan terbentuk molekul RNA. Nah, pembentukan molekul RNA ini terjadi melalui proses yang namanya transkripsi, sedangkan pembentukan molekul protein akan terbentuk dalam peristiwa translasi. Nah, dalam soal ini yang ditanyakan adalah urutan sintesis protein yang terjadi pada tahapan translasi saja ya, yaitu pada saat tahapan pembentukan polipeptida protein ini yang terjadinya di organel ribosom. Nah, kita lihat nih opsi atau pernyataan yang pertama ya. dRNA meninggalkan DNA menuju ribosom. Kalau peristiwa ini merupakan peristiwa akhir, sudah selesai proses transkripsi ya, karena sudah terbentuk molekul dRNA, tetapi untuk translasinya sendiri belum dimulai gitu ya. Jadi ini baru menuju ke proses translasi dRNA atau mRNA ya, yaitu hasil dari proses transkripsi baru menuju ke ribosom. Nah, berarti ini bukan merupakan bagian dari tahapan translasi. Kemudian yang kedua, DNA melakukan transkripsi sehingga membentuk molekul dRNA. Nah, proses ketika DNA membentuk RNA atau di sini disebut dengan istilah dRNA itu terjadi pada tahapan transkripsi, sehingga untuk pernyataan yang kedua ini juga tidak benar. Nah, kemudian untuk pernyataan yang ketiga, asam amino berderet sesuai dengan kode pembentukan protein. Nah, ini proses pembentukan protein ya. Jadi ini masuk ke dalam proses translasi. Lalu yang nomor 4, tRNA menerjemahkan kodon yang dibawa oleh dRNA, ini juga merupakan proses translasi. Protein yang terbentuk merupakan enzim, ini juga merupakan akhir dari bagian translasi. tRNA mencari dan membawa asam amino yang sesuai kodon, ini juga merupakan proses translasi. Nah, tetapi urutannya seperti apa sih proses translasi ini? Jadi urutan proses translasi itu diawali dari molekul RNA duta yang berikatan dengan ribosom. Kemudian setelah terjadi ikatan antara RNA dan ribosom, maka akan diterjemahkan kodon yang dibawa oleh molekul dRNA. Kemudian tRNA akan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang dibawa oleh dRNA. Lalu berikutnya adalah terbentuk polipeptida protein. Itu merupakan urutan proses translasi. Jadi kalau kita urutkan gini ya, jadi penerjemahan kodon. Penerjemahan kodon ini nomor 4. Lalu tRNA membawa asam amino yang sesuai. tRNA membawa asam amino yang sesuai nomor 6. Lalu setelah nomor 4, nomor 6 terbentuk polipeptida ya, berderet si asam amino. Nah, ini adalah yang nomor 3. Nah, sampai kalau misalnya sudah berakhir proses translasi tersebut, maka akan terbentuk protein ya, yang bisa jadi protein itu merupakan enzim ataupun hormon misalnya, dan protein lainnya yang menyusun tubuh kita. Jadi paling terakhir ini nomor 5 ya. Nah, jadi untuk urutannya adalah 4, 6, 3, 5. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya dari UM-UGM tahun 2013. Pertanyaannya adalah urutan nukleotida RNA yang terjadi selama proses transkripsi segmen DNA. Ada segmen DNA templatenya dari 5 aksen ke 3 aksen dengan urutan seperti ini.
TA, CTT, dan seterusnya adalah ini ada template DNA template atau DNA cetakan dengan urutan seperti ini tadi ya, TA, CTT, ACT, dan seterusnya. Dengan orientasi ini 5 aksen ke arah 3 aksen. Nah, jika DNA ini mengalami transkripsi, maka untai RNA yang akan terbentuk, RNA messenger atau RNA dutanya seperti apa gitu kan. Nah, ingat aja untuk pasangan basanya yang akan terbentuk ya. Jadi DNA template ini nantinya akan komplementer dengan molekul RNA messenger atau RNA duta yang akan terbentuk. Ya, mereka akan komplementer, di mana yang tadinya basa adenin itu akan menjadi urasil, akan dicetak sebagai urasil di molekul RNA. Ingat, karena ini adalah molekul RNA, dia tidak punya timin ya, dia pakainya urasil. Nah, sedangkan guanin menjadi sitosin dan sebaliknya. Yuk sekarang kita terjemahkan, kita transkripsi molekul DNA ini. Maka molekul mRNA yang akan terbentuk adalah, kalau di sini 5 aksen, maka untai RNA yang terbentuk ini adalah 3 aksen sisi sebelahnya ya kan. Sedangkan sisi ujungnya satunya lagi adalah sisi 5 aksen. Dengan urutan A tadi kan jadinya U, T jadi A jadi U, C jadi G, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah untai RNA yang terbentuk dengan ujung 3 ke ujung 5 urutannya seperti ini. Nah, tetapi kan tidak ada nih jawabannya ya, kalau dari ujung 3 aksen ke ujung 5 aksen dengan urutan seperti ini kan tidak ada nih jawabannya ya. Nah, ingat juga kalau arah dari transkripsi adalah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Jadi pembentukan untai mRNA atau dRNA yang baru adalah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Jadi sebenarnya ini pembacaannya akan dari sebelah kanan, dari ujung 5 ke sebelah kiri ujung 3. Nah, jadi ini tinggal kita balik aja ujung 5 ke ujung 3-nya ya. Jadi untai RNA yang terbentuk itu kalau dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen, pembacaannya adalah AAA, AUG, AGU. Nah, jadi tinggal dibaca aja dari sisi sebelah kanan ke sebelah kiri ya, dan seterusnya. Nah, jadi jawabannya adalah ini untai mRNA yang akan terbentuk dari proses transkripsi DNA template 5 ke 3 dengan urutan seperti ini. Jadi jawabannya untuk soal nomor 2 ini dari UM UGM 2013 adalah yang B. Soal yang berikutnya dari SIMAK UI tahun 2017. Pertanyaannya adalah, pada proses sintesis protein tidak memerlukan. Nah, ini komponen yang tertulis dari 1 sampai 4 ini apa aja sih? Yang pertama ada aminoasil transferase atau suka juga dikenal dengan istilah aminoasil sintetase. Dia merupakan enzim yang berperan untuk mengkatalisis penggabungan tRNA dan juga molekul asam amino. Sehingga nanti tRNA kan ibaratnya kayak tukang ojek ya. Dia membawa asam amino penumpang yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA atau RNA duta. Lalu yang kedua ada enzim RNA polimerase. Enzim RNA polimerase adalah enzim yang berperan untuk mengkatalisis pembentukan RNA pada saat proses transkripsi. Lalu yang ketiga adalah asam amino ya kan. Nah, asam amino ini merupakan monomer penyusun protein atau polipeptida yang nantinya dia akan berperan pada saat proses translasi. Lalu yang keempat ada enzim ligase atau suka juga dikenal dengan DNA ligase yang merupakan enzim untuk menggabungkan untai DNA. Dan dia biasanya berperan dalam proses replikasi DNA dan juga biasanya dimanfaatkan dalam rekayasa genetika untuk menggabungkan untai DNA. Berarti pada proses sintesis protein, molekul yang tidak diperlukan adalah, kalau aminoasil transferase kan berarti diperlukan, RNA polimerase juga diperlukan, asam amino juga diperlukan untuk translasi. Nah, yang tidak diperlukan adalah enzim DNA ligase. Sehingga jawabannya
untuk soal SIMAK UI 2017 ini adalah D. 4 saja yang tidak diperlukan. Soal berikutnya datang dari SBMPTN 2019. Nah, di sini ada sebuah untai DNA. Pertanyaannya adalah jika translasi sequence DNA di atas mengikuti kaidah codon start dan codon stop, maka akan dihasilkan satu untai polipeptida dengan jumlah asam amino sebanyak. Jadi yang ditanyain adalah asam amino, jumlah asam amino yang akan terbentuk saat proses translasi DNA di atas. Nah, di sini untai DNA-nya ada keterangan kan, molekul promoter, terminator, lalu juga ada ekson dan intron. Nah, apa sih mereka itu? Yang pertama adalah promoter. Promoter merupakan sequence yang ada pada DNA dan dia merupakan titik awal dari proses transkripsi. Jadi, enzim RNA polimerase yang akan membentuk RNA messenger atau RNA duta akan berikatan di daerah promoter ini. Kemudian yang kedua ada terminator. Terminator merupakan titik akhir dari proses transkripsi. Jadi jika RNA polimerase sudah mencapai sequence terminator ini, maka dia akan berhenti membentuk mRNA. Kemudian ada ekson. Ekson merupakan sequence pengkode asam amino. Sedangkan intron adalah sequence yang tidak mengkode asam amino. Nah, biasanya molekul intron ini, sequence intron ini hanya dimiliki oleh organisme bertipe sel eukariotik. Ya, sedangkan prokariotik tidak memiliki intron. Nah, pada organisme eukariotik itu dilakukan yang namanya proses splicing. Nah, proses splicing ini merupakan salah satu rangkaian dari pemrosesan mRNA. Nah, pada saat proses splicing itu, molekul intron ini akan dipotong, lalu molekul ekson akan digabungkan. Nah, jadi untuk mempersingkat soal ini ya, menjawab soal ini, si molekul intron ini tidak perlu kita terjemahkan ya menjadi molekul mRNA seperti itu. Nah, yuk sekarang kita mulai aja mentranskripsikan untai DNA di atas. Nah, yang akan menjadi cetakan hanya salah satu untai saja kan. Sedangkan di sini tertulis ada 2 untai DNA. Nah, kita akan memilih yang mana nih sebagai cetakan? Pastikan proses transkripsi ini dimulai dari untai promoter, diakhiri dengan terminator. Di mana arah pembentukan mRNA yang baru atau arah transkripsi adalah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Nah, agar mRNA kita yang terbentuk dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen, kita memerlukan untaian cetakan dengan ujung 3 aksen ke ujung 5 aksen. Jadi kita pilih ujung 3 aksennya yang dekat dengan daerah promoter, agar nanti dari ujung sini hasil mRNA-nya dimulai dari 5 aksen. Ya, jadi untaian yang pertama yang kita pilih. Nah, daerah yang merah-merah ini adalah daerah intron ya, dan ini nanti tidak perlu kita transkripsi saja ya. Jadi untuk mempercepat kita mengerjakan soal ini. Dari DNA cetakan seperti ini, maka hasil transkripsinya adalah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen seperti ini. Lalu, untaian mRNA ini akan mengalami translasi, di mana proses translasinya akan mengikuti kaidah codon start dan codon stop. Nah, kalian boleh lupa dengan codon yang mengkode asam amino yang lain, tetapi kalian harus selalu ingat codon yang mengkode codon start dan juga codon stop, ya. Kalau untuk codon start, itu kodenya adalah AUG yang mengkode asam amino metionin. Sedangkan untuk codon stop itu ada 3 kodenya, yaitu ada UGA, ada UAG, dan ada UAA. Nah, sekarang proses translasi juga sama seperti transkripsi, arahnya yaitu pembacaannya dari 5 aksen ke arah 3 aksen. Sekarang kita cek nih dari arah 5 aksennya menuju ke 3 aksen per 3 codon yang
mengkode codon start ya. Kita cek yang mengkode codon start. Nah, ternyata ditemukanlah di sini AUG ya kan. Ini codon startnya yang mengkode asam amino metionin. Nah, karena ini berupa asam amino berarti ini sudah terhitung sebagai asam amino yang pertama. Kemudian pembacaannya berlanjut lagi. 3 basa selanjutnya ini kan adalah asam amino kedua ya kan. Kemudian 3 basa selanjutnya lagi ini ada asam amino ketiga. Kemudian 3 basa berikutnya di sini ada asam amino keempat. Nah, 3 basa berikutnya ternyata dia merupakan codon stop. Nah, kalau codon stop ini tidak mengkode asam amino, tetapi mengkode faktor translasi sehingga proses translasinya selesai. Nah, jadi jumlah asam amino yang terbentuk dari untai mRNA seperti ini adalah 4 asam amino. Sehingga jawabannya adalah A. Pertanyaan terakhir dari SBMPTN tahun 2016. Pertanyaannya adalah, pernyataan tentang ekspresi gen pada sel prokariot dan eukariot adalah. Nah, sekarang pernyataan yang pertama, translasi mRNA dapat dimulai sebelum transkripsi selesai. Yang dapat melakukan translasi sebelum transkripsi selesai ini hanya organisme prokariotik saja. Sedangkan kalau pada eukariotik, proses translasinya harus menunggu proses transkripsi selesai. Karena setelah proses transkripsi selesai saja, masih ada pemrosesan terhadap mRNA. Kemudian pernyataan yang kedua, mRNA disintesis dari arah 3 aksen ke arah 5 aksen. Pernyataan ini adalah pernyataan yang salah karena sintesis mRNA itu berlangsung dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Jadi bukan dari 3 ke 5 ya, tapi dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian pernyataan yang ketiga, mRNA hasil transkripsi akan komplementer dengan utas pendamping DNA. Nah, sekarang coba kita simulasikan ya. Misalnya ada suatu DNA template ya atau DNA cetakan dengan urutan A, T, G, C. Kemudian DNA template ini atau DNA cetakan ini melakukan proses transkripsi sehingga menghasilkan molekul mRNA. Nah, molekul mRNA yang terbentuk akan seperti apa? Komplemennya ya dari DNA template. A akan menjadi U, T jadi A, G jadi C, lalu C jadi G. Nah, ini mereka bersifat komplementer. Komplementer saling mengisi satu sama lain, berbeda ya kan pasangannya. Seperti itu. Jadi ini bersifat komplementer. Komplementer. Nah, DNA template komplementer terhadap mRNA. Lalu bagaimana dengan DNA pasangan dari DNA template ini? DNA pasangan dari template itu kan komplementer ya kan terhadap template karena mereka berpasangan. A berarti di sini jadi T kemudian jadi A, G menjadi C dan C menjadi G. Jadi karena DNA template ini dengan pasangannya pastikan dia bersifat komplementer. Nah, ini kita singkat aja kom. Nah, yang ditanyakan adalah mRNA dengan DNA pendamping ya, atau DNA pasangan. Nah, DNA pasangannya seperti ini. Ya, TACG. Sedangkan mRNA-nya UACG. Jadi apakah mereka berdua ini komplementer? Tidak ya, jadi DNA pasangan ini akan sama dengan molekul mRNA, hanya bedanya pada molekul timin dan juga urasil, karena RNA kan nggak punya timin, punyanya urasil. Sedangkan untuk sequence yang lainnya sama ya, hanya berbeda pada T dan juga U-nya. Jadi DNA pasangan itu sama, tidak komplementer ya dengan mRNA. Jadi pernyataan yang ketiga ini tidak tepat. Kemudian pernyataan yang keempat, RNA polimerase berikatan dengan daerah promoter untuk memulai transkripsi. Nah, hal ini terjadi ya baik pada molekul
molekul, baik pada sel eukariotik maupun pada sel prokariotik. Sehingga untuk pertanyaan ini, jawaban yang benar tentang ekspresi gen pada prokariot dan eukariotik adalah nomor 4 saja. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, itu dia tadi pembahasan dari 5 soal mengenai sintesis protein pada soal ujian nasional, UM, dan juga SBMPTN. Gimana? Mudah ya? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.